Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Pilita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita bertemu dalam acara Pelita Hati melalui TV Tabalong. Semoga dengan demikian iman dan takwa kita semakin meningkat, wawasan, pengetahuan dan keagamaan kita semakin bertambah, kualitas hidup kita lahir dan batin, dunia dan akhirat semakin membaik. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau ila yaumiddin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin mengemukakan tentang masalah akhlak dalam berusaha, bekerja, dan mencari nafkah. Islam dengan ajarannya mendorong umatnya untuk selalu berusaha, bekerja, dan mencari nafkah. Islam mencela dan tidak membenarkan umatnya untuk selalu berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak bekerja, dan hanya mengharapkan balas kasihan dari orang lain. Lebih jauh Islam memandang berusaha, bekerja, mencari nafkah adalah bagian daripada ibadah kepada Allah, asalkan hal itu disertai dengan ikhlas, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, Islam tidak membedakan pekerjaan apapun, asalkan dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, sepanjang usaha dan pekerjaan itu atau dalam mencari rezeki nafkah itu dilakukan dengan benar dan halal. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung tentang dorongan motivasi untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah itu. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah menunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan perbanyaklah ingat kepada Allah. Semoga kamu mendapat keberuntungan.
Ada 4 hal yang menjadi fokus dalam ayat ini, yang menjadi benang merah dari ayat ini. Pertama adalah menunaikan salat, kemudian mencari karunia Allah. Yang ketiga adalah mengingat Allah. Yang keempat adalah mendapat keberuntungan. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwa dalam Islam antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban untuk mencari rezeki, nafkah, serta berusaha untuk mencari, mengumpulkan harta benda harus dilakukan secara seimbang. Antara salat yang merupakan kewajiban yang harus kita lakukan dengan mencari rezeki atau nafkah yang juga harus dilakukan, harus kita lakukan secara selaras, serasi, dan seimbang. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah berikan kamu untuk negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ini menunjukkan bahwa antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia itu harus kita lakukan secara seimbang. Apabila kita mencari nafkah, mencari usaha, mencari rezeki, harus juga disertai dengan ingat kepada Allah. Artinya apabila kita mencari rezeki, berdagang dan berusaha itu telah sampai waktu untuk salat, maka kita kerjakan salat. Kemudian usaha untuk mencari rezeki kita teruskan. Apabila salat sebagai kewajiban utama kita lakukan, kemudian mencari rezeki, mencari nafkah dan usaha juga kita lakukan, dan dalam usaha keduanya itu kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah akan mendapat keberuntungan sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 di akhir tadi, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97 dikatakan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal, barang siapa bekerja, barang siapa berusaha, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia itu dalam keadaan beriman, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik, thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, kemudian Allah akan membalas ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas sikap yang kita lakukan itu dengan ganjaran yang terbaik sesuai dengan amal yang telah kita lakukan. Nah, dalam surah An-Nahl ini antara amal dan iman, man amila wa huwa mu'min, antara amal dan iman itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Amal itu adalah perbuatan yang bisa dilihat dengan kasat mata, sedangkan iman itu berada di dalam hati kita, di dalam rohani kita. Iman itu adalah merupakan penggerak daripada amal.
Kenapa manusia mau beramal? Itu karena adanya iman yang ada di dalam diri kita. Kalau kita umpamakan dengan sebuah arloji, iman itu adalah mesin yang berada di dalam, tidak bisa kita lihat. Sedangkan jarum yang bergerak itu adalah merupakan amal. Nah, di situ antara iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau diumpamakan dengan mobil, mesin yang tersimpan di dalam aki misalnya, yang ada sumber apinya, kemudian mobil yang berjalan itu adalah merupakan amal. Sedangkan mesin yang tersimpan di dalam mobil itu adalah merupakan iman yang menggerakkan. Semakin tebal imannya, semakin banyak amalnya, dan semakin baik kualitas amalnya. Karena itu iman dan amal tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Allah juga menjanjikan dalam ayat ini, siapa yang beramal pasti akan diberikan penghidupan yang baik. Ini sudah pasti. Orang yang bekerja pasti akan mendapatkan hasil, sedikit atau banyak tidak masalah, tapi yang penting adalah dia mau bekerja. Di samping itu, sebagaimana kami katakan bahwa Islam memandang amal, mencari nafkah yang kita lakukan itu adalah bagian daripada ibadah, maka Allah menyediakan pahala dari orang yang beramal, pahala bagi orang yang mencari nafkah, pahala bagi orang yang mencari rezeki. Wa lanajziyannahum, pasti akan kami balas mereka, lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang baik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di samping itu, Islam tidak membedakan pekerjaan apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, yang penting bisa menghasilkan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sesuai dengan syariat, sehingga dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari. Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya, Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'luman huwa ahda sabila. Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'laman hu ahda sabila. Bekerjalah kamu sesuai dengan keahlian, sesuai dengan profesi kamu masing-masing. Farabbukum, maka Tuhanmu, a'lamu biman huwa ahda sabila, mengetahui siapa yang benar di jalannya. Nah, jadi apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun usaha yang kita lakukan, jenis apa saja pekerjaan kita lakukan, maka Allah akan memberikan penghargaan yang baik, baik pahala maupun penghidupan yang baik, dengan syarat usaha kita itu adalah halal, sesuai syariat agama, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita lakukan. Kemudian lagi, dalam berusaha itu, baik mencari rezeki, usaha yang kita lakukan, rezeki yang kita lakukan itu dipandang sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan begitu baiknya orang yang berusaha, yang menghidupi dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya itu. Orang yang berusaha itu di samping dapat pahala juga dipandang sebagai sedekah. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, maka sabar rajulu kasban, maka sabar rajulu kasban atyabu min amali yadi.
ampakta ala nafsihi wa waladihi wa ahlihi fahuwa sadaqatun. Apa saja yang diusahakan oleh seseorang dengan suatu usaha, yang lebih baik itu adalah dengan usahanya sendiri. Kemudian apa saja yang diinfakkan untuk dirinya, apa saja yang dikerjakan untuk berusaha dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, maka itu dipandang sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Jadi sungguh baik orang yang berusaha, orang yang bekerja, dan orang yang mencari rezeki. Di samping itu, dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang yang mencari harta, orang yang mencari nafkah, dan orang yang mencari rezeki, itu dipandang sebagai sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Beliau mengatakan, ma sabilullah illa man qatal. Apakah orang yang berjuang di jalan Allah itu hanya orang yang terbunuh di dalam peperangan? Nabi mengatakan tidak. Man sa'a, barang siapa yang berusaha ala walidayhi, untuk keperluan kedua orang tuanya, fahuwa laka sadaqatun, maka itu termasuk sedekah. Wa man sa'a ala iyalihi, barang siapa berusaha untuk keluarganya, fahuwa laka sadaqatun, maka itu juga termasuk sedekah. Tapi kata Nabi, wa man sa'a mukasiran tapi sabilit tagut, tapi sabilitan. Tetapi sebaliknya, kalau orang berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, tapi dengan jalan untuk bermegah-megah, dengan jalan untuk memperbanyak dan menumpuk harta, itu kata Nabi adalah jalannya syaitan. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, di antara keutamaan orang yang bekerja, yang memberikan nafkah baik untuk dirinya, untuk keluarganya, adalah pahalanya, itu kata Nabi Muhammad SAW, lebih besar daripada sedekah sunat. Nabi Muhammad SAW bersabda, dinarun ampaktahu fi sabilillah, wa dinarun ampaktahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta fihi ala miskin, wa dinarun ampaktahu ala ahlik, a'azzamuha ajran alladhi ampaktahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Dinar yang kamu gunakan, yang kamu infakkan untuk sabilillah, kemudian dinar atau uang yang kamu infakkan untuk hamba sahaya, untuk pembantu, kemudian dinar yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan kepada orang miskin, kemudian dinar
yang kamu impakkan untuk keluarga, maka dinar yang engkau impakkan untuk keluarga itu adalah pahalanya lebih besar kepada keluarga. A'zamuha ajran alladhi ampaktahu ala ahlika, rawahu Muslim. Imam Nawawi mengatakan nafkah kepada keluarga itu lebih afdal, lebih utama dari sedekah yang hukumnya sunat. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada berusaha mencari nafkah adalah kalau nafkah itu dilakukan dengan ikhlas, dijalankan dengan ikhlas, maka akan menuai pahala yang besar. Nabi mengatakan, innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imratika. Nafkah yang engkau keluarkan tapi dilakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar sampai engkau memberikan makan kepada istrimu. Jadi kalau kita mencari rezeki, mencari nafkah, mencari usaha, kemudian diniatkan dengan ikhlas, maka pahalanya semakin besar, semakin besar. Kemudian selanjutnya, memberi nafkah termasuk sedekah. Jadi di samping pahala yang besar, maka memberikan nafkah juga, memberi makan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, maka itu dipandang sedekah. Dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'dik Karib, Rasulullah bersabda, ma'at amta nafsaka bahwa laka sadaqatun. Apa yang engkau beri makan terhadap dirimu itu adalah sedekah. Wa ma'at amta waladaka, dan apa yang engkau beri makan untuk anakmu itu adalah sedekah. Wa ma'at amta jauzataka bahwa laka sadaqatun, dan apa yang engkau berikan makan kepada istrimu itu adalah sedekah. Jadi memberikan nafkah, mencari rezeki atau usaha untuk kepentingan keluarga juga dipandang sebagai sedekah. Kemudian harta yang kita nafkahkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, itu nanti akan mendapatkan doa dari malaikat setiap paginya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadah fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalapan, wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talapan, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi setiap pagi dua orang malaikat turun mendoakan kepada orang yang memberikan nafkah, yang mendoakan infak dengan doa Allahumma ati mumfiqan khalapan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, kepada orang yang bersedekah itu gantinya. Kemudian malaikat yang lain berkata,
Allah mati mumsikan tarapan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan berimpak, yang tidak mau berimpak, yang kikir, tarapan kebangkrutan. Jadi doa yang sebenarnya mendoakan supaya kita, memotivasi kita supaya melakukan infak, sedekah, serta memberikan nafkah. Kemudian orang yang memberikan nafkah, mencari rezeki, atau memberikan makan kepada keluarga, kepada orang lain, maka apa yang kita lakukan itu menjadi dinding, menjadi penghalang, menjadi sekat kita dari api neraka. Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun hanya sebiji korma. Di hadis yang lain dikatakan, man ubtudiya min hadhil banati bi syai'in fa asana ilaihin kunna lahu sittan minan nar. Siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepadanya, maka mereka akan menjadi sitran, dinding, sekat dan penghalang dari api neraka. Para pemirsa TV, para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami hormati, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul kasbi atyab, ayyul kasbi atyab. Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kata sahabat, usaha apa yang thayyib, usaha apa yang baik, dalam bahasa kita itu. Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi, amal seseorang yang dilakukan dengan tangan sendiri. Amalur rajuli biyadihi, amal yang dilakukan dengan diri sendiri, dengan tangan sendiri. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, dan setiap penjualan yang mabrur. Nah, jadi ada dua di sini. Usaha yang baik itu ada dua. Amal yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Yang kedua adalah penjualan yang mabrur. Penjualan yang mabrur. Dari kedua hadis ini kita dapat menyimpulkan betapa bagusnya pertanyaan sahabatnya. Dia bertanya, usaha apa yang baik? Tidak menanyakan usaha apa yang menghasilkan yang banyak. Usaha apa yang menghasilkan yang banyak? Beda ini pertanyaannya. Kalau usahanya yang baik, itu fokus pertanyaannya adalah usaha apa. Tetapi usaha apa yang menghasilkan yang baik, itu adalah hasilnya. Kayak apa usaha yang dari usaha itu menghasilkan hasil yang banyak. Kan beda ini. Beda. Nah, jadi Nabi menjawab adalah amal dengan tangan sendiri dan setiap penjualan yang mabrur. Tidak ada makanan seseorang yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil usahanya, usaha tangannya sendiri. Min amali sendiri, min amali yadihi. Jadi yang lebih baik itu adalah memakan hasil usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri. Wa anna Nabiullah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Nabi Daud sendiri itu adalah
Dia adalah memakan dari hasil tangannya sendiri. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, dalam segmen terakhir ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita, bagaimana akhlak kita dalam berusaha, dalam bekerja dan mencari nafkah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais Samarkindi, beliau ada mencantumkan ada 5 hal yang perlu kita lakukan dalam berusaha, dalam bekerja, dan dalam mencari nafkah. Yang pertama adalah Allah yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan menunda sedikit pun kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena untuk berusaha mencari nafkah. Jadi kalau misalnya kita berusaha, bekerja dan mencari nafkah, kewajiban terhadap Allah itu jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan. Karena bagaimanapun usaha kita akan mendapat berkah, akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kalau sudah sampai salat, waktu salat, maka kita segera meninggalkan usaha kita dan kita menuju untuk salat. Apabila kebetulan harta kita banyak dari hasil usaha yang kita lakukan, maka segera kita keluarkan zakat atau minimal kita mengeluarkan infak dan sedekah. Apabila hartanya banyak lagi, kita gunakan untuk amal kebaikan lainnya, seperti misalnya pergi haji dan sebagainya. Yang kedua adalah la yu'di ahadam min halqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan menyakiti seseorang dan makhluk Allah karena mengejar nafkah, karena mengejar usaha. Dalam usaha yang kita lakukan, dalam usaha kita mencari nafkah, itu jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyiksa orang lain. Artinya mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jangan. Kita harus berusaha untuk menempuh, mencari rezeki, mengais rezeki adalah sesuai tuntunan Allah tanpa menyakiti orang lain. Kita harus merangkul orang lain dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kesantunan. Kemudian yang ketiga, ayyak sudah bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa li ayalihi wa la yaksudu bihil jam'a wal kasrah. Mencari rezeki, mencari nafkah hanya untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga serta keperluan lainnya, bukan untuk menumpuk, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk bermewah-mewah. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai raja, kita sebagai orang yang mencari rezeki ini sebagai hamba. Tidak.
Nah, kita harus ingat kepada Allah dan jangan sampai kita mencari rezeki itu tanpa tidak ingat kepada Allah. Jangan menumpuk dan jangan bermewah-mewah dan bermegah-megah dengan terkumpulnya harta banyak itu. Tapi ingat kewajiban kita kepada Allah, baik salat, zakat, infak maupun sedekah. Yang keempat adalah Allah yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Dalam usaha mencari nafkah jangan berlebih-lebihan. Jadi sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Harta bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya bagi kita. Tujuan kita berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kemudian dapat hidup tenang, bahagia dan sejahtera dengan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir adalah Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababun. Jangan menganggap rezeki yang diperoleh itu sebagai buah dari hasil jerih payah diri sendiri, tetapi rezeki itu adalah karunia Allah. Sedangkan usaha mencari nafkah itu hanya sebab dan ikhtiar semata. Jadi rezeki itu adalah yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jerih payah, bukan hasil jerih payah keringat kita. Ingat Qarun itu adalah menganggap harta yang dia miliki itu adalah hasil jerih payahnya, bukan pemberian Allah. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pedoman dan pelajaran kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.